Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Marhani Ranti dari Prodi PKK 1 semester 1 NIM 24101205. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi pertemuan ke-9, yaitu tentang mobilitas sosial dan perubahan sosial. Mobilitas sosial adalah pergerakan atau perubahan posisi individu atau kelompok dalam struktur suatu masyarakat. Ini bisa meliputi perubahan status, peran, atau kedudukan sosial yang seringkali diukur berdasarkan faktor seperti status ekonomi, pendidikan, atau pekerjaan. Mobilitas sosial dapat bersifat vertikal, yaitu naik atau turunnya status sosial seperti dari kelas ekonomi rendah ke kelas ekonomi menengah, atau horizontal, yaitu perpindahan dalam status yang setara, misalnya perubahan pekerjaan dengan status serupa. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial, di antaranya pendidikan, ekonomi, perubahan sosial dan ekonomi, kebijakan pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Pendidikan yang lebih tinggi seringkali membuka peluang untuk pekerjaan yang baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan status sosial. Ekonomi, kemampuan finansial memungkinkan individu atau keluarga untuk naik ke strata sosial yang ada. Perubahan sosial dan ekonomi, perkembangan masyarakat dan ekonomi juga menciptakan peluang untuk mobilitas sosial. Misalnya, ketika teknologi baru menciptakan kebutuhan akan keterampilan yang sebelumnya tidak ada. Kebijakan pemerintah, program sosial atau kebijakan ekonomi yang dirancang oleh pemerintah juga dapat mendukung mobilitas sosial, terutama bagi kelompok marginal. Ada beberapa teori mobilitas sosial. Di sini saya mengambil 5 teori. Teorinya sebagai berikut. Teori fungsionalisme. Menurut teori ini, mobilitas sosial berfungsi untuk menempatkan individu sesuai dengan kemampuannya. Dalam masyarakat, teori ini menekankan pentingnya meritokrasi, yaitu penempatan individu dalam strata sosial berdasarkan bakat dan prestasi. Teori konflik yang dipopulerkan oleh Karl Marx melihat mobilitas sosial dalam kerangka ketidaksetaraan dan perjuangan kelas. Menurut teori ini, mobilitas sosial seiring kali terbatas dan dikendalikan oleh kelas sosial. Kelas sosial dominan yang menjaga kekuasaan dan sumber daya bagi kelompok mereka sendiri. Teori intrakonisme simbolik. Teori ini menyoroti pentingnya makna sosial dan interaksi dalam proses mobilitas sosial dipengaruhi oleh bagaimana individu membangun identitas dan memandang peran mereka dalam struktur sosial. Teori struktural menganggap bahwa mobilitas sosial dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Menurut teori ini, sistem ekonomi dan kesempatan kerja. Teori mobilitas status. Teori ini yang diperkenalkan oleh Peter Sorkin menjelaskan bahwa mobilitas sosial dapat bersifat vertikal, naik atau turun dalam status sosial, maupun horizontal, perpindahan posisi dalam strata yang sama. Di sini, saya mengambil contoh-contoh mobilitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kenaikan jabatan di tempat kerja, perkawinan, perubahan lingkungan tempat tinggal, penurunan ekonomi, dan keterlibatan dalam organisasi sosial. Saya akan membahas kenaikan jabatan. Misalnya, ketika seorang karyawan mendapatkan promosi dari posisi staf menjadi manajer, ini adalah contoh mobilitas sosial vertical ascending. Perkawinan. Seseorang dari latar belakang ekonomi menengah
yang menikah dengan orang dari keluarga yang kaya bisa mengalami mobilitas sosial melalui status ekonomi dan jaringan sosial pasangannya. Perubahan lingkungan tempat tinggal, pindah ke lingkungan yang lebih elit atau perubahan yang lebih mewah setelah ekonomi membaik bisa dianggap sebagai mobilitas sosial karena menunjukkan peningkatan status ekonomi di mata masyarakat. Penurunan ekonomi, seseorang yang mengalami kerugian besar dalam usahanya dan menjadi bangkrut adalah contoh mobilitas sosial, vertical descending atau turun. Keterlibatan dalam organisasi sosial, bergabung dengan organisasi atau komunitas tertentu yang memiliki pengaruh seperti menjadi anggota dewan atau ketua. Semua organisasi dapat meningkatkan status sosial seseorang di masyarakat. Materi selanjutnya saya akan membahas tentang perubahan sosial. Perubahan sosial adalah transformasi atau pergeseran dalam struktur dan pola kehidupan masyarakat yang mencangkup perubahan nilai, norma, sikap, perilaku, lembaga, serta sistem sosial secara keseluruhan. Perubahan ini terjadi seiring waktu dan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan pengaruh budaya dari luar. Perubahan sosial dapat bersifat lambat atau evolusi. Perubahan terjadi secara perlahan seperti perubahan adat istiadat atau kebiasaan hidup dalam masyarakat tradisional yang berlangsung dalam jangka waktu panjang. Perubahan cepat atau revolusi. Perubahan terjadi secara mendadak dan signifikan, seperti revolusi politik atau ekonomi yang bisa mengubah struktur masyarakat dalam waktu yang singkat. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, yaitu teknologi. Inovasi teknologi bisa merubah cara masyarakat berinteraksi dan bekerja, seperti pengaruh internet dan smartphone. Kebudayaan, kontak dengan kebudayaan lain bisa membawa perubahan seperti asimilasi nilai atau cara hidup baru. Kebijakan pemerintah, peraturan atau program yang diterapkan pemerintah dapat mempengaruhi struktur sosial seperti kebijakan pendidikan, gratis atau program kesehatan masyarakat. Lingkungan alam, bencana alam atau perubahan iklim dapat menyebabkan pergeseran dalam struktur masyarakat, misalnya melalui migrasi penduduk atau perubahan mata pencaharian. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi pertemuan 9 ini. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih.